Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai guys, perkenalkan nama saya Firda. Saya mahasiswa ahli jenjang S1 Farmasi di Universitas Megareski Makassar. Nah, di sini saya akan menyelesaikan tugas saya, mata kuliah wawasan ilmu farmasi, dan ada beberapa materi-materi yang saya akan jelaskan secara singkat. Ada yang pertama yaitu definisi farmasi, yang kedua sejarah kefarmasian, yang ketiga pendidikan kefarmasian. Yang pertama, definisi farmasi. Farmasi dalam bahasa Yunani disebut farmakon, sedangkan dalam bahasa Inggris disebut dengan pharmacy, yang berarti obat atau racun. Nah, kenapa obat atau racun? Karena apabila dosisnya sudah tepat maka berpotensi sebagai obat, dan sedangkan apabila dosisnya kurang tepat akan berpotensi sebagai racun. Adapun definisi farmasi adalah suatu profesi di bidang kefarmasian yang meliputi kegiatan-kegiatan di bidang penemuan, pengembangan, produksi, pengelolaan, peracikan, informasi obat, dan distribusi obat. Kedua, sejarah farmasi. Berikut adalah tokoh ilmuwan yang berjasa dalam perkembangan kefarmasian. Di antaranya adalah Hippocrates. Pada tahun 460 hingga 370 sebelum Masehi, ia merupakan dokter Yunani yang memperkenalkan farmasi dan kedokteran secara ilmiah. Dan Hippocrates juga disebut bapak ilmu kedokteran. Kedua, Dioscorides. Pada abad ke-1 setelah Masehi merupakan ahli botani yang dari Yunani. Nah, orang pertama yang menggunakan tumbuh-tumbuhan sebagai ilmu farmasi terapan. Nah, karyanya yang kita kenal adalah De Materia Medica, atau biasa yang kita kenal yaitu farmakognosi. Nah, obat-obat yang dia buat adalah opium, ergot, dan Hiosceamus dan cinnamon. Ketiga, Galen. Pada tahun 130 hingga 200 setelah Masehi, Galen merupakan dokter dan ahli farmasi dari bangsa Yunani. Karyanya dalam ilmu kedokteran dan obat-obatan berasal daripada alam, yang kita kenal formulanya dalam sediaan farmasi yaitu farmasi Galenica. Selanjutnya, Ibnu Sina pada tahun 986 hingga 1037 setelah Masehi. Ia merupakan ahli filsafat, kedokteran, farmasi, astronomi, fisika. Ia juga menggabungkan berbagai pengetahuan pengobatan dari berbagai negara. Ia juga menciptakan buku tentang pengobatan kanun, yang artinya aturan. Yang terakhir, Philippus. Pada tahun 1493 hingga 1541 setelah Masehi, ia merupakan seorang dokter dan ahli kimia dari Swiss yang menyebutkan dirinya Paracelsus. Nah, yang sangat besar mempengaruhi terhadap perubahan farmasi di masa itu. Ilmu farmasi baru menjadi ilmu pengetahuan yang sesungguhnya barulah pada abad 17 di Perancis. Nah, pada tahun 1797 setelah berdirinya sekolah farmasi di Perancis, pertama di Perancis. Nah, dan buku tentang farmasi mulai diterbitkan dalam bentuk pelajaran, baik dalam bentuk majalah, farmakope, dan komentar. Kemajuan farmasi di Perancis diikuti negara Eropa lainnya, misalnya Italia, Inggris, Jerman, dan lain-lain. Di Amerika sendiri, sekolah farmasi pertama berdiri pada tahun 1821 di Philadelphia. Nah, sejalan dengan perkembangan kefarmasian, maka ilmu farmasi pun mengalami perkembangan hingga terpecah menjadi ilmu-ilmu yang lebih khusus. Tetapi ilmu tersebut saling berkaitan, misalnya antara ilmu farmakologi, farmakonosi, galenika, kimia farmasi. Nah, perkembangan farmasi di Indonesia sudah mulai sejak zaman Belanda, sehingga buku pedoman atau buku undang-undang yang berlaku pada masa itu berkiblat pada negara Belanda. Setelah kemerdekaan Indonesia, buku pedoman maupun undang-undang yang dirasa masih cocok maka tetap dipertahankan, sedangkan yang tidak cocok atau tidak sesuai maka dihilangkan. Ketiga, pendidikan kefarmasian. Nah, di sini saya akan jelaskan pendidikan dalam farmasi. Yang pertama, SMK Farmasi atau Sekolah Menengah Kejuruan Farmasi.
ditempuh selama 3 tahun. Nah, yang kedua, diploma farmasi. Diploma farmasi ada 2, yaitu D3 dan D4. Untuk D3 ditempuh selama 3 tahun. Setelah selesai kita mendapatkan gelar AMD Pharm. Sedangkan D4 ditempuh selama 4 tahun dan setelah selesai kita akan mendapatkan gelar STR Pharm atau Sarjana Terapan Farmasi. Ketiga, strata 1. Masa jenjangnya selama 4 tahun dan ketika selesai kita akan mendapatkan gelar S-Pharm Sarjana Farmasi atau SSI Sarjana Sains. Keempat, profesi apoteker. Masa jenjangnya selama 1 tahun. Ketika selesai kita akan mendapatkan gelar apoteker atau APT. Nah, yang kelima yaitu strata 2. Masa jenjangnya selama 2 tahun dan kita akan mendapatkan gelar M-Pharm atau Master Farmasi. Nah, yang terakhir yaitu doktoral. Masa jenjangnya selama 3 tahun dan kita akan mendapatkan gelar DR atau doktoral. Itulah tadi materi-materi dari wawasan ilmu farmasi yang saya jelaskan secara singkat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.